dibuka. Jelas, bagian low yang dikurangi, bagian high dibuka. Ya. Glory, haleluya, haleluya. Ada sukacita? Amin. Ya, ayat ini mengatakan orang yang mendua hati itu sama dengan orang bimbang, dan bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Coba saudara perhatikan perahu kalau lagi di laut yang ada gelombang, itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan agak kalau dia mati mesti sulit kemana-mana. Nah, kemudian ayat 6 mengatakan bahwa kalau ada dalam posisi, saya ada dalam posisi bimbang, ayat 6, dan pindah ayat 7. Ayat 7 mengatakan apa? Kalau saya dan saudara atau seseorang bimbang, orang bimbang, katakan orang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan itu konsekuen, dan Tuhan itu punya hati yang tenang. Dan Tuhan itu tidak berubah-ubah. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali ia berjanji bahwa saudara-saudara akan masuk surga, itu tidak akan pernah berubah. Hanya kita yang bisa berubah. Itu sebabnya orang yang bimbang, janganlah mengira, atau jangan menduga, jangan berpikir, jangan mimpi maksudnya. Kalau dia mendapat sesuatu dari siapa? Dari Tuhan. Itu sebabnya penting sekali bahwa saudara dan saya mesti betul-betul fokus kepada Tuhan. Kenapa kita perlu fokus? Karena kita ada hidup di dunia, dan tarikan dari kiri dan kanan, tarikan dari dunia itu satu kali satu minggu kita ibadah, tapi 6 hari kita bertemu dengan orang dunia, bukan? Haleluya. Jadi selama 6 hari itu, Bapak Ibu Saudara, kalau dari segi kosakata, jumlah kosakata saudara dengar 1 jam di ibadah dengan jumlah kosakata yang saudara dengar di kantor, di kerja, itu tidak sebanding. Tapi apapun itu, saudara, firman lebih powerful, firman lebih berkuasa. Dan kalau firman tidak berkuasa bagi kita, maka kata selain firman yang akan dominasi hidup kita. Nanti saya akan simulasikan sebentar, ya. Kemudian Yakobus 4 ayat 8. Tetap semangat. Yakobus 4 ayat 8. Standby, Bapak semua ayat ini dibaca. Karena Bapak Andri mesti kumpul tenaga, sabarkan. Ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Terima kasih. Yes. Ternyata orang mendua hati itu, ayat pertama bagian awal bilang kamu lagi jauh dari Tuhan. Orang yang mendua hati jauh dari Tuhan. Kemudian orang yang mendua hati tangannya tidak bersih. Dan orang yang mendua hati ternyata berdosa. Dan orang yang mendua hati hatinya tidak bersih. Haleluya. Nah, saya balik di Yakobus 1 ayat 8 tadi. Saya ingin saudara lihat di terjemahan lain. Ada King James Version atau Amplified Version yang klasik. King James dulu. Yakobus 1 ayat 8. Kalau Yakobus dalam bahasa Inggris James, ya ada ya? Oh ada. Ya James. James chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 6. But let 8. No, verse 8. Verse 8. Yes. A double-minded man is unstable in all his ways. Yes. Saudara-saudara, semua sederhana ini bahasa Inggris tahu? A double-minded man itu satu subjek. A double-minded man, orang yang double otaknya. Minded, mindset. Orang yang double mindsetnya. A double-minded man is unstable. Kalau stable itu kata hari-hari stabil, lawannya labil. Unstable sama dengan labil.
Kalau kurangi an-nya jadi stable, stabil. Jadi unstable in all his ways. Dalam segala jalan hidupnya dia selalu berubah-ubah. Dia sama dengan Power Ranger. Saudara, kita tidak boleh berubah-ubah. Berubah ke arah Kristus ya, tapi berubah-ubah tergantung keadaan tidak boleh. Ya. Katakan jangan berubah-ubah. Semangat, tidak semangat, sedih, kemudian gembira. Saudara, semua kita punya arah jelas ke depan. Ya. Kesusahan boleh ada, tapi kesusahan jangan pimpin hidup kita. Ya. Kesulitan boleh ada di sekitar kita, tapi kesulitan bukan meraja kita. Ya. Katakan amin. Ya. Dalam ayat ini dikatakan terjemahan New American Standard Bible, dia bilang begini, be a double-minded man. Artinya keberadaan atau menjadi orang yang double-minded, berdua hati bahasa Indonesia, itu tidak akan stabil hidupnya. Ya. Dalam apa? Dalam segala jalannya. Ya. Ibadahnya. Ya. Mau kuat, lemah. Saudara, jangan ada jadwal naik turun. Jadwalnya cuma satu. Naik. Next level. Apa? Ya, next level, naik terus, naik terus. Jangan ada jadwal turun. Jangan ada jadwal lemah. Kapan iblis bisa masuk pada seseorang? Karena jadwalnya. Haleluya. Jadwal dulu kita ini seolah-olah mau jadwal. No. Apapun yang terjadi, saya punya angkatan 45 sekolah kita. Dorong pemoto patah kalau patah. No, beberapa dari dorong sepatah. Tapi ada yang pernah patah bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Ya. Pembentukan memang tidak enak. Tetapi hati harus tetap pada Kristus. Amin. Kalau hati tetap, saudara menjadi Kopassus, di pertengahan latihan minta pulang. Aduh, kesian. Ya, menjadi Kopaska, komando pasukan katak, dicolok, dipece-pece. Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau mundur, bukan jadi Kopaska, jadi berudu. Kalau berudu, anak katak yang kecil. Ya. Saudara mau menang? Ya. Tidak ada pelari yang menang kalau dia berpikir ganda. Ya. Dia berpikir antara lari ke kanan, lari ke kanan. Ada satu pertandingan lomba lari 4 anak. 4 anak, nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian di wasit itu 1, semua lari, 1, 2, 3 lari. Semua lari. Yang nomor 4 tidak lari. Gimana dia lari? Ada sebut tadi cuma 1, 2, 3. Ikan ini lomba lari semua, cuma komandonya 1, 2, 3. Kalau pada lari, karena berpikiran tertuju kepada angka. Padahal kan soal ada di lomba lari, mau angka berapa kek? 4, 3, 2, 1, lari semua. Jangan saudara buat salah paham itu sebagai penghalang untuk maju. Katakan amin. Jadi dalam bahasa Inggris bilang begini, be a double-minded man, unstable and restless. Amplified Bible, coba. Saya lihat Bapak Uki ini boleh baca bahasa Inggris. Bapak Andri juga. Wah, semua kita orang. Satu waktu tidak lama sudah tolong mau ke Jepang. Siapa mau kumpul dulu sendiri ya. Oke. Silakan baca tuh yang dalam kurung, nggak usah. Amplified. Yang dalam kurung nggak usah. Ya, amen. Oh kan bunga. Ya. Yang dalam kurung nggak usah. Nah. Tolong kata Pak Jesse baca akan dalam kurung. A man of two minds, unstable and unreliable and uncertain about everything. Ya, oke. Unstable, unreliable, uncertain, tidak tentu, tidak tersedia, tidak stabil, about everything, dalam segala hal. Di dalam kurung the everything itu apa? Apapun about he thinks, dia pikir semua tidak stabil. Kemudian feels, semua yang dia rasa
Semua berubah-berubah tergantung mood. Kemudian decides artinya apapun yang dia putuskan, labil. Katakan amin. Amin. Jadi mendua hati gede berbahaya. Bilang gini kan, mendua hati itu berbahaya. Mendua gereja itu berbahaya, amin. Haleluya. Mendua apapun, mendua. Tidak boleh mendua, harus ada menyatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Haleluya. In everything he thinks, in everything he feels, in everything he decides, semuanya tidak stabil. Ada kata restless di terjemahan Amplified biasa. Ada kata restless. Restless itu artinya apa? Gelisah, galau, resah. Ada lagu itu, resah dan gelisah. Semua punya lagu itu. Menunggu di tempok kompasok. Menanti ternate datang kan ke tempok. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, patahkan double minded, hati yang mendua, karena satu, orang yang mendua hati, the double minded man, itu membuat kita tidak tenang. Haleluya. Orang ciri-ciri tidak tenang, orang semua kedinginan, dia was-was karena gelisah, resah, restless. Sudah tahu kalau bahasa Belanda res, ada kayak istirahat tenang, rest in peace. Mau istirahat saja, mau meninggal dunia tidak ada peace. Kita baik mau hidup rest, mau mati pun rest, rest dan rest, tenang. Saudara mau tenang? Kalau saudara jadi apoteker sampai Tuhan datang. Haleluya. Nah, gitu, haleluya. Mau jadi hamba Tuhan sampai Tuhan datang. Jangan berpikir menjadi tukang ojek. Haleluya, kalau sampingan naik. Kalau saudara tidak fokus, lihat orang-orang Barat, orang Amerika, dia kalau tukang mancis sampai mati tukang mancis, baru jatuh. Orang ini semua wrong semua. Ya, atau orang sama Korea semua, tidak ada yang spesifik, tidak ada yang spesial. Jadilah orang-orang spesial yang fokus. Kalau gereja kita mau fokus, menjadi serupa Kristus. Tawaran yang lain kami tidak ambil. Mau dipakai Tuhan, ya itu cuma dampak. Mau diurapi, ya itu cuma dampak. Mau diberkati, ya itu cuma dampak. Karena itu bukan tujuan. Mata tertuju pada Kristus. Mari kita lihat, saya belum membahasnya. Saya masih teringat ada satu ayat, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Dapatkah seseorang berlari kencang dalam lomba atletik sambil menengok ke belakang? Tidak. Lagi. Dapatkah seorang berlari kencang dalam lomba sprint 100 meter sambil melihat ke belakang? Tidak bisa, dia akan jatuh. Oke. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kesempurnaan serupa Kristus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, ini komitmen untuk fokus itu abaikan. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ada orang menghina seseorang hanya karena dia fokus pada Kristus. Hanya orang-orang tertentu yang orang setia-setia kok makan apa? Itu penghinaan. Tapi saya tidak mendengar itu. Tidak pernah ada hamba Tuhan yang kekurangan. Tidak pernah ada orang yang cari Tuhan kekurangan. Tidak pernah ada yang sungguh-sungguh Tuhan biarkan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara mendengar ada hinaan karena kita fokus jadi serupa Kristus. Apa yang serupa Kristus hidup tidak benar. Memang mungkin hari ini kita belum benar sebenarnya yang Tuhan mau. Tapi kita punya tujuan, kita punya fokus ke depan.
Dan nanti saya bilang kemarin di hari Sabtu, yang masih ingat kemarin, nanti akan kelihatan beda. Saya siapkan mungkin 8 atau 9, tapi 3 saya kasih contoh. Satu waktu kalau kita fokus hidup, ada 3 tempat kita berbeda. Satu, masa antikris. Ya. Saudara yang fokus bangun hidup tidak akan dililit, tidak akan terbelit, dan tidak akan ketakutan dengan masa antikris. Ya. Dan kedua, saudara yang bangun hidup fokus serupa Kristus, di kerajaan 1000 tahun damai, saudara akan rule and reign. Katakan amin. Dan ketiga, kalau saudara sudah di sorga nanti, ada satu tempat tinggal Yerusalem baru, dan ada satu lokasi di mana ada batu-batu permata ditata di sana. Dan batu-batu permata adalah kita yang terbentuk selama di bumi. Saudara, relakanlah seperti Kristus, tekun walaupun dihina. Dihinanya begini, katanya anak Allah, kok tak bisa turun dari kayu salib? Aduh, kalau saya Tuhan Yesus waktu itu, kita jangankan turun dari sini, tapi kengana jadi salib boleh. Betul. Tapi dia menahan itu. Saudara tahan tidak kalau saudara presiden kok dianggap pala? Saudara presiden, tapi diperlakukan seperti kepala lingkungan. Saudara tahan? Belum tentu ya. Kalau saudara kaya raya, terus orang hina dengan memberi saudara tempes palsu foto, orang bisa terhina. Tapi Yesus no. Dia tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Salib kita adalah penderitaan karena tujuan. Ulangi, salib kita adalah penderitaan. Salah satu makna salib adalah penderitaan karena tujuan. Kita yang menjadi Kopassus menderita, bukan? Orang yang tidak jadi Kopassus menderita kan? Tidak semenderita yang mau jadi Kopassus. Orang yang menjadi serupa Kristus menderita, ya. Dan orang yang tidak mau jadi serupa Kristus tidak semenderita orang yang mau serupa Kristus. Tapi Yesus kasih contoh tekun. Kata tekun itu artinya bahasa lainnya enduro. Enduro itu tekun sabar dengan segala. Dulu ada Yamaha Enduro, orang saudara tahu. Yamaha Enduro dia pakai pikobok, DP roda besar sekali, baru DP shock breaker panjang sekali. Tujuannya apa? Pikobok, DP jalan kan tidak ada. Mau jalan lubang, batu, gunung, PC, itu yang namanya Yamaha Enduro bisa lewat. Kalau saudara jadi Yamaha Enduro, bukan orang di motor. Orang jadi Yamaha Enduro, segala kesulitan orang bisa lewati. Amin. Sampai kita duduk, tidak mungkin ya semua duduk di sebelah kanan Allah, karena cuma Yesus di sebelah kanan Allah. Jangan saudara ambil tanpa itu. Tapi paling tidak kita bisa putar IKN, ada ya, seputar IKN, senang jauh-jauh. Ada trek masuk surga dan bilang biar dia pinggir-pinggir surga. Ya orang yang cita-cita pinggir-pinggir surga akan tak keluar karena motivasinya salah. Katakan amin. Tuhan tidak salah-salah, amin. Oke, yang pertama kita harus hancurkan the double-minded man itu. Kalau ada pada pikiran kita, itu karena orang yang tidak tenang, orang yang double-minded tidak akan tenang. Ayat 8 baca kembali, Yakobus 1. Oh, haleluya. 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 Yakobus 1 ayat 8. Oke, ini sebelum beli kacamata. Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan stabil. Saudara yang tahu bawa mobil, coba saudara pakai ban radial kanan dan ban motor kiri. Saudara kencang, apa yang terjadi? Mobilmu akan masuk jurang, akan celaka. Ketidakstabilan hidup kita oleh karena hati masih, saya baca di dalam terjemahan asli, orang bahasa Indonesia bilang mendua hati ya. Tapi saya lihat dalam bahasa asli, kata hati pakai kata disukos. Disukos. Sukos itu jiwa, bukan roh. Jadi yang selalu mendua itu adalah jiwa. Jiwa, minded itu di jiwa. Pikiran ada di mana? Di jiwa. Jadi yang masalah sebenarnya bukan roh kita. Roh kita penurut. Roh kita benihnya Kristus. Roh kita roh pemenang. Roh kita luar biasa. Benihnya tidak terkalahkan. Tapi jiwa kita yang mau ditransformasi.
Ya. Saudara, tidak semua orang tahan transformasi. Yes. Saya sudah sekian lama dibentuk, sudah lama jadi hamba Tuhan. Saya rasa sudah jadi, padahal belum jadi. Haleluya. Haleluya. Bagaimana saya tahu saya belum jadi? Masih tersinggung, masih marah, masih mata duitan. Padahal masih mata duitan itu belum terbentuk. Masih kejar-kejar pelayanan, kejar-kejar nama. Yang boleh tersontong saja kita pegang besar. Bagaimana kalau tersontong besar, tapi rasa muatan tuh. Itu hidup begitu walaupun pelayanan itu belum jadi. Haleluya. Mana mau jadi atau mau jadi? Bilang mereka. Mana mau jadi atau mau jadi? Orang kalau tidak jadi akan mau jadi. Ini katakan sederhana. Kalau tidak jadi, itu akan mau jadi. Dan akhirnya jadi. Mau dijadikan Allah membentuk kita, make man. Minggu lalu ya, make man. Bentuk kita bukan make monkey, make man. Setuju? Kita dibuat jadi manusia karena Allah sudah mencipta kita seturut gambar dan rupa Allah. Nah, Allah itu tidak pernah stres. Allah itu rest, peace, haleluya, cool, and joy. Depan melihat kakaknya, bukan joy ini. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Hati tidak boleh mendua. Kalau mendua hati di cukos itu, kalau saudara fokus sekali TNL, tetap TNL. Amin. Sampai Tuhan datang. Haleluya. Kecuali TNL tutup. Yes. Supaya apa? Tidak tertarik, tidak terganggu oleh double minded. Karena double minded tidak akan pernah tenang. Saya kasih sebuah pemahaman begini. Kalau orang kumpul kebo, dia akan berpikir senang selama doi ada. Tapi kalau habis doi, dia akan berpikir, rupa sudah bagus kan? Nah, sama cari yang lain. Kalau kumpul, kalau orang menikah, mau ada doi, tidak ada doi, maju terus. Yang belum menikah pilih bye-bye, amin. Kembali kita bantu doang, biasanya mau tapi lagi. Siapa? Soalnya tak mencari. Bukan begitu kalau menikah. Itu komitmen. Jadi sebelum menikah, pilih bye-bye. Kalau dia tidak ada doi, karena terima kalau mana suka kawin dia, jangan marah setelah kawin dia tidak ada doi. Karena sebelum kawin memang dia tidak ada doi. Haleluya. Saudara juga kan dengan kami gembala ini sama dengan menikah, covenant. Bukan cuma saudara lihat tapi baik, kalau saudara senang. Saat kita penjahat, saudara baku aja saudara. No, saya juga terima saudara sebagai dalam relationship ini bukan hanya senang untuk orang hadapi, tapi susah pun hadapi bersama. Katakan haleluya. Orang yang cuma senang dihadapi, susah dia tinggalkan itu kumpul kebo. Dan kumpul kebo itu lemah. Karena hati ayo yang lagi pacaran. Kalau memang belum pasti dan dia putuskan sekarang. Woi. Daripada apa? Daripada apa? Daripada menyesal. Kalau memang dia batang tuh hati ya. Haleluya. Kalau dia belum setia Tuhan, doa puasa. Haleluya. Dia berubah. Haleluya. Dan jangan jadikan pacaran untuk merubah orang PHI. Karena biasa orang sebelum menikah pintar itu bersandiwara. Ada dua orang bilang ya. Jadi yang pertama saudara, orang mendua hati tidak akan tenang. Orang yang mendua hati kalau di mana ramai di situ dia pilih. Tapi di mana sunyi dia tinggalkan. Di mana dahsyat heboh di situ dia pilih. Di mana ada pembentukan, ada pelatihan, ada teguran dia akan tinggalkan. Karena mendua. Tapi kalau orang tetap hati, mau heboh, mau pembentukan, mau ditegur, mau diberkati, tetap di tempat. Karena orang seperti ini akan tenang. Karena orang ajak sana, orang ajak ke sini, sorry, kita tambah komitmen covenant. Kita berkeluarga, diberkati sekali berkati sampai mau memisahkan kami. Yang suami istri bilang amin. Sampai mau memisahkan kami. Haleluya. Yang pertama,
kita mesti break the double minded, karena orang yang berdua hati tidak akan tenang. Yang kedua, kita harus mematahkan, menghancurkan the double minded man itu yang ada dalam seseorang, karena itu tidak akan membuat kita tidak akan menerima apa-apa. So berjuang, dan kita tidak terima apa-apa gara-gara hati yang mendua. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya, ayat Markus 11, 23, 24. Tetap semangat. Amin. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan ragu, jangan down. Saudara ragu-ragu, yang pasti saudara harus pastikan di Sabtu kemarin kan sudah fix ya. Doa agenda siapa yang kita sedang minta? Doa untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan Tuhan, sepasti ayat ini jangan ragu. Begini caranya berdoa. Tuhan, berkati saya, ekonomi saya, keuangan saya, supaya saya mudah membangun hidup saya jadi serupa Kristus. Maka doa seperti ini yang Tuhan akan jawab. Doa, saya kasih contoh yang berbeda. Tuhan berkati saya supaya orang kampung boleh lihat, Tuhan itu orang susah, sekarang orang boleh makan pizza, orang boleh jalan-jalan, supaya orang kampung pemulu boleh tak tutup Tuhan, gara-gara orang sosial selama ini. Doa itu juga dong. Tapi doa agenda siapa itu? Pribadi manusia. Yang Tuhan dengar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Fix kita di situ ya. Kalau saudara doa model pertama, ayat ini berlaku. Jadi jangan sampai salah kamar. Saudara berdoa supaya orang kampung itu boleh tak buka mata, orang itu juga boleh. Mau pakai di ayat, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini salah kamar. Katakan salah kamar. Karena yang Tuhan mau percaya dalam arti Tuhan, kalau saya mau jadi serupa Kristus, saya punya halangan soal ekonomi, Tuhan buka jalan, saya yakin Tuhan buka jalan. Ini ayat cocok. Yes. Haleluya. Dapat wawasan baru. Yes. Jadi kalau ada orang pakai ayat ini, Tuhan, saya punya doa. Itu satu sana itu. Apa saja dia suka sekali kalau orang ini pope. Dia suka sekali kalau orang ini bangkrut. Hamba berdoa dengan iman. Hamba klaim, dan setiap awan-awan hitam di atas kami ikat dan entah pakai tali apa. Kami usir setiap roh-roh dan kami minta Tuhan hantam orang itu dalam nama Yesus. Supaya Tuhan punya nama dipermuliakan atas hidup kami. Semua katakan amin. Sudah tahu doa itu salah. Amin. Jadi sudah tidak lagi berdoa begitu, amin. Kalau berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya kuat untuk dapat menerima apapun perlakuan orang, langsung Tuhan jawab. Ada banyak pepatah-pepatah yang kelihatan benar, tapi hati-hati jaga dengar, jaga baca. Kalau saudara pengen kuat, Tuhan kirim masalah supaya saudara kuat. Haleluya. Tunggu dulu, hati-hati. Kalau saudara pengen kuat, Tuhan kirim firman. Haleluya. Karena masalah adalah apa? Alat ukur. Masalah cuma datang sama dengan cermin. Oh, masih silap bengkok. Ya. Masalah bukan menguatkan kita. Itu yang selama ini keliru. Halo, ajarannya harus lurus. Harus fokus. Bahwa yang membentuk saya bukan masalah. Kenapa? Dan kalau masalah yang membentuk kita, tiap orang selalu masuk penjara tidak terbentuk. Betul atau betul? Betul. Sudah jadi residivis. Bagi para petugas Polri sok ketakutan dari dia. Akhirnya orang tarik pertamanya dari orang cari-cari penjahat.
Kenapa tidak berubah? Masalah tidak berubah orang, tapi yang merubah kita adalah firman dan Roh Kudus. Masalahnya kalau kita tidak mau dengar firman, bagaimana berubah? Bagaimana kita cuma tahan 1-2 menit dengar firman? Dan lebih parah, kita lebih suka firman menghibur. Padahal yang berubah kita adalah firman yang menegur. Tapi firman menegur diperlukan hati yang fokus. Saya fokus Tuhan, apapun yang Tuhan buat, yang penting saya serupa Kristus, saya komitmen maju terus. Itu yang membuat kita kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi apa tadi? Jangan ragu, karena kalau orang mendua hati tidak akan menerima apa-apa. Haleluya. Saya yakin kalau saudara berdoa, Tuhan beri saya kendaraan, mobil, supaya apa? Supaya kami rombongan Tondano turun Manado jangan kena hujan. Tuhan bilang malaikat, bangun wani, cari merek Honda ke Toyota kak. Amin. Mau pakai listrik kah, pakai solar kah, bensin? Karena orang agenda untuk menjadi serupa Kristus. Sedang orang main judi dapat otot, apalagi orang-orang mencari hidup menjadi serupa Kristus. Sedang orang-orang yang korupsi dia dapat fasilitas. Apalagi orang yang menjadi serupa Kristus. Mindset ini tanam. Oh Tuhan berpihak pada orang-orang yang mau bertumbuh, mau jadi dewasa. Kalau belum terjadi, belum waktunya. Tuhan lagi proses hati kita. So, jangan ketika ada mobil, serupa. Tuhan dah kasih mobil itu apa? Kakek ada di mana? Ada di Ranawangkok. Ada apa? Ada mandi. Ada minggu ini. Sekali-sekali menikmati motor baru. Haleluya. Katakan haleluya. Orang yang ragu-ragu, orang-orang yang double minded tidak dapat apa-apa. Kenapa? Pasti doanya Tuhan. Kan jadi bingung. Kalau saudara sudah fix, saudara tidak bingung lagi berdoa sekarang ya. Tuhan kasih saya jabatan. Tuhan kasih ya, supaya orang-orang di bawah saya mudah saya bicara pada mereka, untuk jangan hidup seperti orang muda. Tuhan dengar, motifnya benar. Tuhan kasih saya di rumah makan paling besar di Manado, supaya satu-satunya rumah makan terus sudah pakai bakso, pakai boras, pakai formalin. Kenapa? Tuhan mau take over the main. Rumah makan yang takut Tuhan. Rumah makan yang cinta Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan datang beri. Beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, kita harus mematahkan the double minded, karena hal itu akan membuat kita terpenjara oleh benteng-benteng. 2 Korintus 10, 4 dan 5. Saya minta beberapa orang di sini untuk menjadi simulator. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala mindset yang membuat orang double. Ya, itu harus ditawan. Begini saudara, mindset yang salah jika kita pakai, maka itu akan menjadi benteng. Menjadi apa? Benteng. Atau menjadi kubu. Begini cerita, kegempalan tertolong ada 5 orang. Tolong tunjuk 5 orang untuk datang ke depan. Boleh pria, boleh wanita, yang penting bukan di antara 2 itu. Silakan. Bapak-bapak ya, oke. Bapak Andri, Bapak Ongki, Bapak Aldian, Bapak Yermi, Bapak John boleh? Boleh Pak John? Boleh? Boleh. Mari ke depan. Kita tepuk tangan untuk bapak-bapak yang hebat rakyat ini. Saya lihat Pak John sehat-sehat. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Coba saudara renungkan lewat simulasi ini tentang apa arti benteng. Ya, apa arti benteng atau kubu. Saya pilih Pak John di tengah. Nah, Pak John mari di tengah.
Saya mau isi suara untuk Pak John berada di sana. Pak John bilang begini, bagi saya ibadah itu nomor satu. Nah, tapi kan ini baru pribadi. Kok mau udah apa? Pak sopir, teman-teman sopir, datang sopir sana. Ini namanya mindset yang dari luar mau menyerang Pak John. Nah, Pak John. Tapi kan orang-orang ibadah sama John, tidak berubah-berubah. Ibadah sama juga. Lebih baik Pak kita. Dan masuk gereja. Harus sehat-sehat. Jadi ini mindset toh. Mindset Pak John dengan Ongki sama atau beda? Beda. Pak John melawan atau biarkan? Mau ya. Coba lawan. Lawan dengan kata-kata Pak John selama ini dengan firman. Jawab. Pak John jawab apa? Kita bantu ya. Iyo, anak bilang begitu. Malu tantungan yang benar toh? Ya, mantap. Dia mulai lawan, amin. Oke ya, satu. Kata kedua, Pak John. Pak John. Kita. Kalau boleh silakan langsung. Rajin ke gereja. Lihat orang. Lihat yang masuk gereja mah. Udah untungnya. Oke. Nah, ketiga lagi. Terus. Aduh, hari ini kawan ada itu bagi kita orang di. Oke. Mindset ini berbeda kan? Oke, terakhir. Oke. Kalau Pak John ini terima mereka berempat, mereka ini akan jadi benteng. Aku pegang tangan, lingkari Pak John di tengah. Kalau Pak John tidak lawan, Pak John akan dibentengi. Ini disebut kubu. Dan mau keluar tidak bisa. Acaranya cuma satu, lawan. Pak John pakai firman. Oke, ikuti saya. Pak John jawab pada mereka. Firman Tuhan berkata, bilang pada orang-orang, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kamu ada Fortuner, baru lebih roh mati. Kita tidak punya Fortuner, Marta roh hidup. Fortuner sama-sama mati, kita yang masuk surga. Haleluya. Dia mulai tabuka itu, tabuka. Kemudian datang satu orang lagi. Siapa nih? Rocky, mana yang nama Rocky? Coba sini Rocky. Udah pegang, aku pegang. Ya asih. Rocky ini mau datang tolong Bapak John. Pak John, jangan dengar pada orang. Karena Dora berpikiran mengikuti pikiran dunia. Kau datang oleh pendeta datang, Pak John. Memang kita solia, ada banyak jemaat bertahun-tahun tidak berubah-ubah, jadi puasa maju. Tidak bisa bikin apa-apa orang. Jadi ibadah dengan ibadah sama juga. Pendeta ini yang bicara. Jadi pendeta sesama dengan Pak John. Masih kurang. Nah, kalau pendeta terkungkung oleh kubu dan benteng, dia akan ngomong begini. Saudara-saudara, biasa-biasa juga. Jangan usah terlalu serius ikut Tuhan. Kalau waktu datang, boleh ada waktu, silakan. Karena kita ini sholat. Haleluya. Kalau pendeta begini, dibanding benteng dia atau free? Free dong. Dia dibanding benteng. Padahal Paulus bilang taklukkan segala pikiran.
bicara cuma nggak dengar. Haleluya. Jadi sekarang bentengnya dirobohkan, runtuhkan. Haleluya. Terima kasih. Jadi berbahaya kalau saudara baku dapat dia orang yang double minded. Amin. Yang jaga baku dapat dia double minded, lambaikan tangan. Jaga baku dapat dia orang double minded, lambaikan tangan. Mulai sekarang ikut orang atau Tuhan, firman, robohkan setiap kubu yang dibangun oleh salah satu keangkuhan manusia itu begini, dengar baik-baik. Orang yang nama masuk gereja, masa boleh menyadari di orang, oh di orang, itu keangkuhan. Haleluya, haleluya. Jangan masuk gereja orang ini. Orang cuma mau tekan tombol keluar doi. Oh ini, sudah menyerah? No. No. Saya bukan hamba uang. Gereja kita butuh uang, tapi gereja kita bukan hamba uang. Haleluya. Sampai ada anak muda dari antara kita bilang begini, "Wah ini Tuhan doi, Tuhan. Ada waktu Tuhan nyatakan perbedaan. Mulai sekarang bersihkan double minded ini. Robohkan setiap kata-kata. 1 minggu 6 hari coba kenapa dia orang-orang yang berbeda. Dan saudara ketemu di gereja dengan orang tua rohani kasih makan firman. Tangkap ini firman karena firman ini lebih powerful. Haleluya. Kalau saudara di dunia kerja, walaupun orang bicara sudah bicara saja, tapi telinga saya sudah pasang filter. Hamba Tuhan juga begitu. Banyak bicara di Facebook, saya pasang filter. Tujuan hidup saya bukan materi. Tujuan hidup saya bukan nama. Tujuan hidup saya adalah perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan ada, berkat pasti ada. Amin. Yang keempat, masih bersama saya bilang amin. Amin. Kejadian 13 ayat 10. Jadi yang pertama, hancurkan double minded karena membuat kita tidak tenang. Yang kedua, membuat kita tidak dapat apa? Yang ketiga, double minded membuat kita terkurung dalam benteng-benteng. Orang-orang berkata-kata, orang lebih takut dan Tuhan berkata-kata. Sekarang kita lebih percaya Tuhan berkata-kata daripada orang berkata-kata. Orang bilang boleh Tuhan dapat Yesus, tapi kalau hidup berkenan, soal waktu berkat itu. Yang keempat, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara tahu akhir cerita bahwa akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Sisanya adalah laut mati. Tidak ada kehidupan sama sekali di laut mati. Itu bekas Sodom dan Gomora. Saudara lihat, waktu Abraham punya gembala-gembala dan Lot punya gembala-gembala karena jumlah domba sudah begitu banyak, Abraham suruh pilih. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Tapi kalau menurut saya, pakai dulu logika umum. Kalau papa dan anak kelas, siapa yang harus mengalah? Saya sebagai anak, saya akan mengatakan anak yang mengalah. Karena orang tua bisa salah, tapi anak tidak boleh berada pada posisi setara dengan orang tua atau di atas orang tua. Katakan amin. Lot seharusnya ngomong begini kalau menurut saya jadi Lot. Gembala-gembalaku, torang ini jadi begini gara-gara siapa yang torang ikut? Siapa? Kan dari Urkasdim, Lot dari Iko, sampai ke Haran, sampai ke tanah Kanaan. Lot kami domba jadi banyak. Gara-gara Tuhan ada menyertai Abraham, bukan Tuhan menyertai Lot. Buktinya Lot punya harta semuanya musnah kan? Betul? Semua yang dibangun di Sodom tidak ada sisa. Sampai kenapa istri Lot jadi tiang karang? Karena tidak ada satupun yang dibangun. Dia tidak tahan, akhirnya dia menoleh. Saudara tidak tahan kalau saudara sudah punya rumah 2M di Citraland,
Fortuner Alfa, Tuhan bilang tinggalkan karena akan di bumi hanguskan. Saudara tahan, saudara melihat ke belakang, saudara punya batangan emas, ada satu lemari. Kalau double minded masih menguasai, kita tidak tahan. Kita pasti akan menderita. Nah, tadi yang istri Lot ada bikin menoleh. Kok waktu dia menoleh, mungkin karena terlalu banyak kolesterol, dia tekan. Hatimu di mana sekarang? Saya tanya. Waktu disuruh pilih, Lot harusnya ngomong gitu. Abraham, saya ini jadi seperti ini karena Bapak Abraham. Belum ada Ishak waktu itu ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau Bapak Abraham pilih, Bapak lebih dulu pilih, baru kita lebih. Itu etika anak yang baik. Katakan amin. Karena tidak ada anak kalau Bapak tidak ada. Jadi, coba saudara pasang dulu. Apakah akan ada anak kalau Bapaknya tidak ada? Bapak ada tanpa anak ada. Bapak ada, anak tak ada, ada. Tapi anak ada, Bapak tidak ada. Ulang nih. Bapak ada, tak ada anak, ada tuh begitu. Begitu maksud saya. Tapi anak ada, Bapak tidak ada, itu tidak ada yang begitu. Karena tidak ada anak yang bunyinya keluar dari batu. Oh, haleluya. Lupa susah dijelaskan.